apakah kita boleh bernadar dengan maksud tujuan untuk bersyukur selesainya proyek atau pekerjaan yang kita kerjakan, Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa anta jazakallahu khairan wa fikum barakallah. Ikhwani fillah, hafizakumullah. Bernadar dalam agama kita, ya, seperti misalnya seseorang berkata, jika proyek saya berhasil atau pekerjaan saya berhasil, maka saya akan bersedekah atau saya akan berpuasa atau yang lainnya dari bentuk-bentuk ketaatan, bentuk-bentuk ibadah dan amal soleh. Nah, bernadar yang seperti ini dalam agama kita itu dilarang. Itu dilarang. Dan ada dalil-dalil yang menunjukkan hal itu dilarang. Ya. Seperti misalnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan innan nadara la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Artinya bukan nadar itu yang menyebabkan berhasilnya proyek, bukan. Jadi bukan nadar itu yang mendatangkan kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu hanya muncul dari orang-orang yang kikir. Hanya muncul dari orang-orang yang kikir. Kenapa dikatakan orang yang pelit? Sebab nanti dia mau beramal soleh, kesannya nanti dia mau melakukan sedekah, nanti dia mau berpuasa kalau diberikan apa yang dia inginkan. Dan itu kan sifat orang-orang pelit. Ya, nanti mau memberi, kalau diberi, kalau tidak diberi tidak mau juga memberi. Barakallahu fikum. Maka kata Nabi, sesungguhnya nadar itu hanyalah dilakukan oleh muncul dari orang-orang yang pelit. Sehingga berdasarkan hadis ini, ya, para ulama menghukumi dilarang. Ya, sebab pelit itu dilarang. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi nadar itu adalah bentuk, ya salah satu bentuk orang-orang yang salah satu tanda dari orang-orang yang pelit. Ya, maka sekali lagi dari hadis ini sebagian ulama memahami hukumnya adalah haram. Ya, dilarang dan hukumnya adalah haram. Taib. Tetapi sebagian ulama menghukumi hadis tersebut memang dilarang, maknanya dilarang, tetapi pelarangannya bukan sampai haram, tetapi pelarangannya hanya sampai makruh. Kenapa hanya sampai makruh? Sebab ada dalil-dalil ya yang lain baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk menunaikan nadar itu. Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengerjakan nadar itu kalau sudah dilakukan. Ya, sesuatu yang diperintahkan untuk dilakukan kalau sudah dilakukan, ya maka tentu bukan haram. Sebab sesuatu yang haram tidak mungkin disuruh untuk dilakukan. Ketika Allah dan Rasulnya menyuruh untuk melaksanakan nazar itu kalau sudah terlanjur dilakukan, sudah terlanjur diucapkan, maka diperintahkan untuk dilaksanakan kalau memang nadarnya adalah nadar kebaikan, nadar ketaatan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara ay yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, artinya nadarnya adalah bentuk ketaatan kepada Allah seperti tadi mau berpuasa, mau bersedekah, itu adalah bentuk nadar taat. Maka kata Nabi, barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, falyuti'hu, maka hendaklah dia melaksanakan nadarnya, melakukan nadarnya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadara ay ya'siyahu fala yu'sihi. Barang siapa yang bernadar bermaksiat kepada Allah, nadarnya adalah nadar maksiat. Ya, seperti misalnya dia berkata, kalau saya berhasil maka saya akan traktir teman-teman minum khamar. Itu nadar maksiat. Maka kalau nadarnya adalah nadar maksiat, bentuknya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ya'sihi, maka jangan dia
melakukannya, sebab itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama menghukumi nadar itu hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram. Iya. Maka ikhwani fillah barakallahu fikum, kalau begitu bernadar itu bukan perkara yang bagus, bukan perkara yang terpuji, tapi perkara yang tercela dalam agama kita, walaupun hukumnya hanya sampai makruh saja, tapi sebagian ulama mengatakan haram. Maka sebaiknya ditinggalkan, tidak perlu bernadar. Tetapi kalau seandainya sudah terlanjur diucapkan, maka wajib untuk dilaksanakan. Barakallahu fikum. Iya. Maka nadar itu bukan cara bersyukur ya. Bukan cara bersyukur kepada Allah itu dengan bernadar. Tapi cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika proyek Anda selesai atau berhasil, maka Anda semakin meningkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah meningkatkan ibadah salat antum ya, yang tadinya misalnya sering telat salatnya, kemudian dilakukan tepat waktu, yang tadinya hanya dilakukan di rumah ya, kemudian setelah itu tidak pernah lagi dilakukan di rumah tapi selalu berjamaah di masjid, atau yang tadinya tetap dilakukan di masjid tetapi sering masbuk, kemudian ditingkatkan selalu hadir di awal sholat ya bersama dengan imam takbiratul ihram, atau yang lainnya dari ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama kita, yang tadinya jarang bersedekah kemudian dia sering bersedekah, yang tadinya ya tidak pernah melakukan sholat sunnah maka dia akhirnya semakin memperbanyak sholat sunnahnya, yang tadinya jarang memberikan bantuan kepada tetangga maka dia lebih rajin lagi melakukan memberikan bantuan dan kebaikan-kebaikan kepada tetangga, atau yang lainnya dari bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, seperti itulah cara kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi caranya bukan bernadar, tetapi semakin meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan nikmat besar kepada beliau berupa telaga Al-Kautsar yang ada di surga nanti, di mana airnya juga mengalir nanti di padang mahsyar. Ya, sungai Al-Kautsar ini yang ada di surga, yang nanti airnya juga mengalir di padang mahsyar yang ada di telaga nanti. Barakallahu fikum. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat besar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diperintahkan untuk bersyukur. Diperintahkan untuk bersyukur terhadap nikmat besar yang Allah berikan kepada beliau. Bahkan sebagian ulama mengatakan nikmat ini hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Maka apa perintahnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perintah untuk bersyukur. Dan bagaimana cara bersyukurnya? Bentuk syukurnya kepada Allah disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Itu tadi yang saya sebutkan. Al-Kautsar itu kata Rasulullah adalah nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Dia adalah sungai yang telah Allah janjikan kepadaku dalam syurga, di mana airnya itu kata Nabi asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu, wa atyabu min rihil miski, lebih harum daripada bau mis. Man syariba minha syurbatan wahidah, siapa yang meminum airnya sekali tegukan, sekali minum, lam yadma' ba'daha abada,
dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Luar biasa nikmat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya nanti ini akan diminum oleh umatnya yang tetap taat dan teguh mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelewengkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama. Mereka nanti akan tetap minum. Adapun orang-orang yang telah menyelewengkan agama Rasulullah dengan melakukan kebid'ahan, maka mereka nanti akan diusir oleh Rasulullah dan tidak dibiarkan untuk meminum airnya. Barakallahu fikum. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat besar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa perintah Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Maka fa di sini adalah fa'us sababiyah, disebabkan karena nikmat itu, salli, salatlah. Li rabbika, hanya untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Subhanallah. Perhatikan, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur terhadap nikmat besar yang Allah berikan kepada beliau dengan cara apa? Dengan cara melakukan ibadah besar. Apa ibadah besar itu? Ibadah sholat dan ibadah kurban. Dan dua ibadah ini adalah dua ibadah yang luar biasa. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah yang paling afdal yang berkaitan dengan badan adalah sholat. Dan ibadah yang paling afdal berkaitan dengan harta adalah berkurban. Maka perhatikan ikhwani fillah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada beliau, maka Allah memerintahkan untuk mensyukurinya dengan melaksanakan dua ibadah hebat. Maka seperti itulah cara kita bersyukur. Semakin hebat nikmat yang Allah berikan, semakin hebat pula penghambaan kita kepada Allah. Semakin luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka semakin luar biasa peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang mau beribadah ketika diberi imbalan, ketika diberi sesuatu, maka ini muncul dari orang-orang yang bakhil. Bukan sama sekali sifat dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam.